Assalamualaikum anak-anak soleh dan soleha. Bertemu lagi dengan Bu Ida. Kita akan melanjutkan pembelajaran tema 8 subtema 2 pembelajaran 2 untuk muatan pada pembelajaran 2 ini, yaitu IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Muatan IPA, kita akan mempelajari gerak bulan dan kenampakannya dari bumi. Seperti yang kita ketahui bahwa bulan merupakan satelit alami bumi. Jika dilihat dari bumi, bulan tampak bersinar terang karena memantulkan cahaya dari matahari. Kenampakan bentuk bulan dari bumi terlihat tidak tetap. Hal ini dipengaruhi oleh kedudukan bulan. Kedudukan bulan merupakan posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Bulan mengalami 3 gerakan sekaligus, yaitu berputar pada porosnya yang disebut dengan rotasi, beredar mengelilingi bumi yang disebut dengan revolusi terhadap bumi, dan bersama bumi beredar mengelilingi matahari, revolusi terhadap matahari. Penampakan bentuk bulan dapat berbeda-beda disebabkan oleh pengaruh rotasi dan revolusi bulan. Waktu untuk bulan berotasi sama dengan waktu bulan berevolusi, yaitu 29,5 hari atau kita katakan 1 bulan. Yang kedua, menyebabkan peristiwa pasang naik dan pasang surutnya air laut. Dan yang ketiga, peristiwa gerhana. Berikut ini skema peredaran bulan, yaitu yang pertama bulan baru pada hari pertama, yang kedua bulan sabit pada hari keempat, kemudian yang ketiga bulan separuh pada hari ke-8, kemudian bulan cembung pada hari ke-11, kemudian bulan yang sempurna pada hari ke-14, dan bulan yang berikutnya bulan cembung kembali pada hari ke-17, kemudian bulan separuh pada hari ke-21, dan hari ke-25 kembali lagi ke bulan sabit. Pada fase bulan, yang pertama ciri bulan baru, yaitu bulan yang menghadap bumi tidak menerima cahaya matahari sehingga bulan tidak dapat terlihat dari bumi. Yang kedua, ciri bulan sabit, yaitu jika dilihat dari bumi maka terlihat penampakan bulan yang melengkung seperti sabit. Ketiga, ciri bulan separuh, yaitu bulan tampak seperti setengah lingkaran. Yang keempat, ciri bulan cembung, yaitu jika dilihat dari bumi maka terlihat penampakan bulan seperti cakram. Dan yang kelima, ciri bulan purnama, yaitu bulan berada pada sisi berlawanan dengan bumi sehingga cahaya matahari sepenuhnya terkirim ke bulan. Berikutnya, muatan bahasa Indonesia. Menemukan gagasan utama pada teks dengan teknik membaca memindai. Membaca memindai atau scanning adalah teknik membaca sekilas dan cepat tetapi teliti dengan tujuan menemukan informasi tertentu yang diinginkan tanpa membaca bagian lain. Langkah membaca memindai yaitu yang pertama, tentukan kata kunci yang berkaitan dengan informasi yang ingin diketahui. Yang kedua, mulailah membaca teks dari atas tetapi pusat pandangan mata tidak boleh berpindah-pindah dari kiri ke kanan. Dengan melebarkan sudut pandangan maka kita dapat membaca dengan lebih cepat. Yang ketiga, tandailah dan bacalah kalimat yang mengandung kata kunci. Baik, langsung saja. Bacalah teks bulan purnama dengan teknik membaca memindai.
Setelah kalian membaca teks tersebut, silakan kalian menjawab pertanyaan. Yang pertama, tulislah 5 kata kunci dari teks tersebut beserta maknanya. Yang kedua, tulislah gagasan utama dari setiap paragraf pada teks tersebut. Berikutnya, muatan SBDP mengenal tari kreasi daerah. Tari daerah mengalami perkembangan, inovasi atau variasi gerakan tari yang dinamakan tari kreasi daerah atau tari modern. Tujuannya agar tarian yang dimainkan dapat diterima oleh masyarakat. Jenis tariannya itu ada yang menggabungkan gerakan menjadi macam tari yang terdapat di daerah-daerah. Cara membedakan antara tari daerah dan tari kreasi daerah dapat dilihat dari gerakan, busana, alat musik pengiring, lagu pengiring, atau tata riasnya. Tari kreasi daerah ada yang dimainkan secara individu maupun berkelompok. Ingat, saat memperagakan tari berkelompok, setiap penari harus memiliki sikap kerjasama yang baik agar penampilan tari tampak indah dan kompak. Dengan secara berkelompok, kalian akan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan yang lainnya. Mari kita simak 4 contoh tari daerah secara berkelompok. Tari Bedaya Ketawang dari Surakarta. Tari Serimpi dari Jawa Tengah. Dan yang harus kalian pelajari yaitu tari Pakarena dari Sulawesi Selatan, tari Ganta dari Kalimantan Timur, tari Merak dari Jawa Barat, tari Payung dari Sumatera Barat, Minangkabau, dan tari Kupu-kupu dari Bali. Ibu cukupkan untuk pembelajaran 2. Ibu ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.